maksimal 10 menit untuk setiap mata acara rapat kecuali ditentukan oleh ketua rapat. Mengingat keterbatasan waktu, maka setiap pena diberi kesempatan untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan. 5. Pemungutan suara. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dalam rapat ini dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan notaris akan mencatat suara tidak setuju yang dikeluarkan dalam rapat. Kedua, pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko akan diminta untuk mengangkat tangan, dan petugas kami akan membagikan lembar formulir untuk diisi oleh pemegang saham atau kuasanya dengan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan notaris akan mencatat suara blanko yang dikeluarkan dalam rapat. Ketiga, pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju. B. Setiap pemegang saham atau kuasanya yang sah berhak memberikan suara. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia atau kuasanya yang sah hanya diminta untuk memberikan suara 1 kali, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. C. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, dalam pengambilan keputusan, apabila pemegang saham atau kuasanya tidak mengeluarkan suara, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. D. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan maupun keputusan yang diajukan dalam rapat. 6. Keputusan rapat. Sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan rapat akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai apabila rapat umum pemegang sahunan sesuai dengan ketentuan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, keputusan akan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ada dalam rapat. Rapat umum pemegang saham luar biasa, keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang ada dalam rapat umum pemegang saham. 7. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi kehadiran ditutup, sehingga kehadirannya tidak tercatat dalam daftar hadir pemegang saham, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan maupun pendapat, serta suaranya tidak dihitung. 8. Sebelum rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk tidak meninggalkan ruang rapat. Pemegang saham atau kuasanya yang meninggalkan ruang rapat sebelum rapat selesai dianggap menyetujui usulan atau keputusan yang diambil dalam rapat. 9. Tata tertib ini berlaku sejak rapat umum pemegang saham tahunan dibuka oleh ketua rapat sampai dengan ditutup ketua rapat. 10. Untuk menjaga keamanan selama acara rapat berlangsung, mohon perkenalkan Bapak dan Ibu menonaktifkan tarikan saluran. Terima kasih. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, dewan komisaris, para pemegang saham dan kuasanya, serta para undangan dalam rapat umum pemegang saham tahunan PT Armada Berjaya Tenas Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025. Sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota direksi dan dewan komisaris perseroan yang hadir dalam rapat ini. Direksi, Direktur Utama Bapak Darmawan Suryadi, Direktur Bapak Baja Erikson Naibahu, Komisaris Utama Ibu Jak Astrid Patricia, Komisaris Independen Bapak Franklin William Kaihatu. Di samping itu, kami perkenalkan para profesional yang membantu terselenggaranya rapat ini. Notaris Bapak Putra Hutomo, Akuntan Publik Bapak Charlie Cahwarta, Biro Administrasi Efek
PT Adimitra Jasa Corpora. Selanjutnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan bahwa tata tertib rapat ini telah dibagikan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini. Namun demikian sesuai dengan berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Mei 2025, rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Ibu Jam Patrisia. Selanjutnya, Komisaris Utama Perseroan untuk itu Ibu Jam Patrisia disilakan untuk memimpin rapat ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham atau kuasanya, serta para undangan dalam rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan pada hari ini, Kamis 12 Juni 2025. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 27 Mei 2025 nomor 008-SK-P-5 saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pemimpin rapat untuk memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan POJK 15/2020 dan POJK 16/2020. Dalam menyelenggarakan rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System atau EasyKSEI yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat pengumuman dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Untuk itu, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 28 April 2025. Nomor 9/ABT/4 serta pemberitahuan tambahan informasi mengenai penyampaian perubahan mata acara rapat kepada OJEI pada tanggal 2 Mei 2025 nomor 001-ABT/5 B. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 6 Mei 2025 melalui EasyKSEI dan Perseroan. C. Rapat pada tanggal 21 Mei 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Baik, terima kasih. Selamat pagi. Ucap Astrid Patricia selaku pimpinan rapat dan Komisaris Utama, Bapak Franklin William Kahiyatu selaku Komisaris Independen, Bapak Darmawan Suryadi selaku Direktur Utama, dan Bapak Bajarik Sunaibabu selaku Direktur. Para pemegang saham serta para profesi penunjang pasar modal, sesuai dengan agenda acara rapat ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Adimitra Jasa Corpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya, serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 577.804.307 saham atau mewakili 72,36% dari 798.499.394 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Karenanya ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi.
Dan karenanya rapat ini adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami dan terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Terima kasih Bapak Notaris. Karena semua persyaratan untuk menyelenggarakan rapat ini telah terpenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.19 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan rapat ini, saya mohon kepada Bapak Baje Eriksen Arteko selaku Direktur Perseroan untuk dapat melanjutkan rapat ini. Untuk itu, kepada Bapak Baje Eriksen Naibaho kami persilakan. Terima kasih pimpinan rapat, para direksi, dewan komisaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, acara rapat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide. Satu, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2024. 2. Penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025. 3. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. 4. Penetapan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan POJK nomor 15/2020 sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara rapat ini akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Selanjutnya, untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK, kami akan menyampaikan penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan. Kondisi umum perseroan pada tahun 2024, manajemen PT Armada Berjaya Trans Tbk mengimplementasikan strategi proaktif untuk mempertahankan kinerja perusahaan yang kuat. Upaya ini termasuk penambahan armada truk baru yang meningkatkan kapasitas dan efisiensi operasional, pengoptimalan rute pengiriman untuk mengurangi biaya dan waktu pengiriman, serta pengembangan layanan logistik terintegrasi yang memperluas portofolio layanan dan memperkuat pendapatan. Menghadapi tahun 2025, manajemen PT Armada Berjaya Trans Tbk optimis dapat mencapai pertumbuhan kinerja lebih lanjut dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi yang telah dilakukan. Perusahaan bertujuan untuk memperluas jangkauan layanannya serta meningkatkan kepuasan pelanggan. Manajemen juga terus fokus pada strategi adaptif untuk mengatasi tantangan yang mungkin timbul dari dinamika pasar dan kondisi ekonomi global. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan,
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama 2024. Sesuai dengan agenda pertama rapat ini, selanjutnya menyampaikan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan penjelasan laporan keuangan tahun buku 2024, yaitu sebagai berikut. Laporan direksi. Perseroan terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kepada pelanggan, antara lain melalui penambahan armada operasional seperti Cold Diesel Double. Selain penambahan armada, Perseroan menyesuaikan dinamika pasar logistik dengan meningkatkan jumlah armada berukuran medium dan kecil. Perseroan juga tetap fokus melayani segmen korporasi besar yang memiliki jaringan luas dan fleksibel dalam jam operasional, pengangkutan dan pengiriman barang. Seiring dengan peningkatan kualitas layanan, Perseroan terus melaksanakan inisiatif efisiensi biaya untuk menjaga daya saing usaha. Selain bergerak di layanan jasa logistik, Perseroan melalui entitas anak menjalankan usaha di sektor properti hunian dan komersial dengan pencapaian kinerja yang stabil di tahun 2024. Laporan kegiatan Perseroan. Perseroan terus meningkatkan kinerja usaha diantaranya melalui strategi penambahan armada dan meningkatkan kenyamanan pelanggan. Selain itu, Perseroan terus melaksanakan diversifikasi bisnis di sektor properti yang dikelola oleh entitas anak. Perseroan juga terus meningkatkan kualitas SDM mitra pengemudi maupun karyawan melalui keikutsertaan dalam pelatihan atau pengembangan kompetensi. Untuk mitra pengemudi telah dilakukan training keselamatan berkendara bekerjasama dengan pihak kepolisian. Laporan dan tugas pengawasan di Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan memberikan persetujuan atas rencana bisnis yang diajukan direksi dan mengawasi implementasi kebijakan strategis Perseroan di tahun 2024. Perseroan berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan diantaranya melalui penambahan jumlah armada truk Cold Diesel Double. Selain itu, Perseroan juga melaksanakan inisiatif efisiensi biaya. Dewan Komisaris menilai direksi telah melaksanakan inisiatif strategis yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis Perseroan di tahun 2020. Laporan keuangan. Tahun 2023, pendapatan sebesar 84 miliar sekian-sekian. Laba kotor sebesar 27 miliar sekian-sekian. Laba sebelum pajak sebesar 12 miliar sekian-sekian. Laba tahun berjalan sebesar 10 miliar sekian-sekian. Laba komprehensif tahun berjalan sebesar 10 miliar sekian-sekian. Total aset sebesar 166 miliar sekian-sekian. Total liabilitas sebesar 45 miliar sekian-sekian. Tahun 2024 pendapatan sebesar 100 miliar sekian-sekian. Laba kotor sebesar 34 miliar sekian-sekian. Laba sebelum pajak sebesar 9 miliar sekian-sekian. Laba tahun berjalan sebesar 6 miliar sekian-sekian. Laba komprehensif tahun berjalan sebesar 6 miliar sekian-sekian. Total aset sebesar 219 miliar sekian-sekian. Total liabilitas sebesar 96 miliar sekian-sekian. Melengkapi laporan tahunan ini, perlu kiranya kami sampaikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham bahwa selama tahun buku 2024, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas pengawasan atas jalannya Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar Perseroan. Laporan pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024 selengkapnya dapat Bapak dan Ibu lihat pada halaman 15
sampai dengan halaman 21 buku laporan tahunan yang telah diumumkan dalam situs web perseroan dan situs IDX.net. Demikianlah uraian kami mengenai kondisi umum perseroan dan laporan tahunan yang diantaranya meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun buku 2024, di mana penjelasan yang lebih terperinci dapat dilihat dalam buku laporan tahunan yang dapat diunduh pada situs web perseroan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun 2024, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan tahun 2024, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam dan selama tahun buku 2024. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara pertama rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan tahu pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara rapat ini. Bagi para pemegang saham atau kuasanya, selain proksi yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi Isi.KC, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi Isi.KC. Terima kasih pimpinan rapat. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah 100% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan pertanyaan. Terima kasih, pimpinan. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara kedua rapat ini, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2024. Berkaitan dengan agenda acara kedua rapat ini, dapat kami menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam agenda acara pertama, sesuai dengan laporan keuangan tahun buku 2024 yang telah diaudit oleh KAP Heriantono dan rekan, dengan pendapat wajar tanpa syarat dalam laporannya tanggal 27 Maret tahun 2025, perseroan telah membukukan laba bersih 152.521.909 rupiah. Dengan memperhatikan keuangan perseroan tersebut di atas, direksi mengusulkan kepada rapat bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 25 anggaran dasar perseroan, maka sebagian dari laba bersih tahun buku 2024 yaitu sebesar 500 juta rupiah akan disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan dan sebagai laba di hal-hal yang telah dijelaskan tersebut. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk menambahkan 152.521.909
Rp91.909 sebagai berikut. A. Membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan sebesar Rp5 per saham dengan total Rp3.992.496.970. B. Sebesar Rp500 juta disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan. C. Sisanya sebesar Rp1.660.024.939 dimasukkan dan dibukukan sebagai ladang tahan untuk menambah modal kerja perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara kedua rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Berikut Pak, ada pertanyaan dari para pemegang saham. Pertanyaannya adalah dari Muhammad Ilham Burhanuddin terkait dengan agenda kedua, kenapa pendapatan segmen operasi di Jawa Barat menurun signifikan? Silakan jawab. Seiring dengan melesunya kondisi ekonomi secara nasional, kita terjadinya penurunan pengiriman yang kebanyakan pengiriman kami di Jawa Barat. Tahan kalau ini yang jauh lebih. Tidak ada pertanyaan dari para pemegang saham. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau pendapat lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi-KC, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kc. Terima kasih pimpinan rapat yang saya hormati. Dari hasil perhitungan, jumlah suara yang setuju adalah 100%, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat ditindaklanjutkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan tata cara rapat. Terima kasih pimpinan. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara ketiga, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium akuntan publik serta persyaratan lainnya. Berkaitan dengan agenda acara ketiga rapat ini, kami menyampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Heliantono dan rekan yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2024.
Berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan, selanjutnya proses penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 adalah dengan persyaratan sebagai berikut. Akuntan publik tersebut telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki sumber daya yang memahami bisnis perseroan, biaya audit yang wajar sehubungan dengan luasnya cakupan audit laporan keuangan perseroan. Selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menunjuk akuntan publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2025 adalah kantor akuntan publik Heliantono dan rekan, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris Perseroan. 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk akuntan publik pengganti maupun memberhentikan akuntan publik yang telah ditunjuk bila mana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar modal di Indonesia, akuntan publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan atau menyelesaikan tugas. 3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari akuntan publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara ketiga rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain proksi yang hadir di ruangan rapat, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blank abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan teregistrasi pada aplikasi isi.kc, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kc. Baik, terima kasih. Dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 100% Pak, atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda acara keempat, yaitu penentuan remunerasi bagi anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Berkaitan dengan agenda acara keempat rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian honorarium dan atau tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 dan memberikan wewenang kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya. Dan untuk mempermudah pemberian gaji dan atau tunjangan lainnya kepada direksi perseroan yang seharusnya ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham, untuk selanjutnya wewenang tersebut hendak dilimpahkan kepada Dewan Komisaris Perseroan. Sehubungan dengannya diusulkan kepada rapat untuk pada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji tunjangan lainnya bagi anggota direksi untuk tahun buku 2025 dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. 2.
menetapkan honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2025 dan memberikan wewenang dan kuasa kepada rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara keempat rapat ini. Pada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik, mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Tidak ada pemegang saham kuasanya mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain proxy yang hadir di ruangan rapat, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kc, dipersilahkan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kc. Terima kasih, Pak. Dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah 99,99% atau lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk penetapan keputusan sesuai dengan rapat. Terima kasih, Pak. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara dalam rapat ini, dan karena tidak ada hal lain-lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, selanjutnya akan diserahkan kembali rapat ini kepada Astrid Patricia selaku pimpinan rapat. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Baji Erikson Naibaho, para pemegang saham atau kuasanya, serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati. Demikian seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai. Dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham tahunan perseroan pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara kami kembalikan kepada pembawa acara TMC. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Baru saja kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan. Bapak, Ibu, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara rapat umum pemegang saham luar biasa. Oke, pagi ya. Ya, ini. Kita sepakat, Pak. Kita harus semangat.
Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran kembali para direksi, Dewan Komisaris, dan para pemegang saham dan kuasanya, serta para undangan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Armada Berjaya Trans Tbk. Selanjutnya dalam rapat ini akan disebut perseroan. Pada hari ini, Kamis tanggal 12 Juni 2025. Sebelumnya kita telah lancar dan sukses menyelenggarakan rapat umum pemegang saham tahunan perseroan, dan karenanya sesuai dengan iklan pemanggilan, maka kita akan melanjutkan dengan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham luar biasa yang selanjutnya disebut rapat. Adapun tata tertib rapat ini adalah sebagaimana telah diberikan kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham pada saat registrasi kehadiran untuk rapat ini, dan telah dibacakan sebelum dimulainya rapat umum pemegang saham tahunan yang telah dilaksanakan sebelum rapat ini. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 27 Mei 2025, rapat ini dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu Ibu Jab Astrid Patricia selaku Komisaris Utama Perseroan. Untuk itu, Ibu Jab Astrid Patricia dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Selamat datang dan terima kasih atas kehadiran para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham atau kuasanya, serta para undangan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa PT Armada Berjaya Trans Tbk pada hari ini, Kamis 12 Juni 2025. Berdasarkan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan sesuai dengan surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 27 Mei 2025 nomor 008 garis miring ABT garis miring SK strip P garis miring 5 Romawi garis miring 2025, saya selaku Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pemimpin rapat. Untuk memenuhi ketentuan anggaran dasar perseroan serta peraturan otoritas jasa keuangan nomor 15 garis miring POJK 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka POJK 15 garis miring 2020, peraturan otoritas jasa keuangan nomor 16 garis miring POJK 04 garis miring 2020 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka secara elektronik atau POJK 16 garis miring 2020, dan peraturan otoritas jasa keuangan Republik Indonesia nomor 17 POJK dan perubahan kegiatan usaha POJK 17 garis miring 2020. Dalam menyelenggarakan rapat ini, Perseroan telah menggunakan aplikasi penyelenggaraan rapat umum pemegang saham secara elektronik atau Electronic General Meeting System atau ECKC yang disediakan oleh PT Kustodian Central Efek Indonesia. Ketentuan mengenai tempat pengumuman dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15 2020. Untuk itu, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan surat berita rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 28 April 2025 nomor 009 garis miring ABT garis miring 4 Romawi garis miring 2025 serta pemberitahuan tambahan informasi mengenai penyampaian perubahan masa acara rapat pada OJK dan BEI pada tanggal 2 Mei 2025 nomor 001 garis miring ABT garis miring 5 Romawi garis miring 2025. B. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 6 Mei 2025 melalui media, situs web ECKC, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan. C. Melakukan panggilan rapat pada tanggal 21 Mei 2025 melalui media yang sama dengan pengumuman rapat. Sebelum rapat ini kami mulai,
Perlu saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasanya yang hadir dan atau diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Baik, terima kasih Bu Jam Astrid Patricia selaku sesuai dengan agenda acara rapat ini, maka berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 1 huruf B Anggaran Dasar Perseroan, rapat ini adalah sah apabila hadir dan atau diwakili 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan. Setelah memeriksa daftar pemegang saham pertanggal 20 Mei 2025 sampai dengan pukul 16 waktu Indonesia Barat yang disusun oleh PT Adi Mitra Jasa Korporat selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, dan daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan. Ternyata saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 577.801.895 saham atau mewakili 72,36% dari 798.499.394 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Karena ketentuan quorum sebagaimana diatur dalam pasal 23 ayat 1 huruf B Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan karena rapat ini adalah sah dan telah mengambil keputusan yang sah dan mengikat, dan semua ini akan kami catat dalam risalah rapat yang akan kami buat. Demikian laporan kami, dan terima kasih Ibu Bapak. Terima kasih Bapak Notaris. Karena semua persyaratan untuk penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi, maka rapat ini dinyatakan sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat. Selanjutnya, saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka dengan resmi pada pukul 11.08 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, untuk pembahasan mata acara dan pelaksanaan rapat ini, saya memohon kepada Bapak Baja Eriksen Naibahu selaku Direktur Perusahaan untuk dapat melanjutkan rapat ini. Untuk itu, kepada Bapak Baja Eriksen Naibahu kami persilakan. Terima kasih pimpinan rapat, para direksi, Dewan Komisaris, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati. Sesuai dengan iklan pemanggilan untuk rapat ini, acara rapat ini adalah sebagaimana ditayangkan dalam slide. Persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan kegiatan usaha perseroan. Sesuai dengan ketentuan PUJK nomor 15/2020, sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai agenda acara rapat ini, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan sesuai ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan. Keputusan rapat ini diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dan hal ini juga telah termaktub dalam tata tertib rapat ini. Penjelasan singkat mengenai kondisi umum perseroan adalah sama dengan yang telah kami sampaikan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang dilaksanakan sebelum rapat ini, sehingga tidak perlu kami sampaikan kembali untuk keperluan rapat ini. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara tunggal rapat ini, yaitu persetujuan atas perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha perseroan, termasuk pembahasan studi kelayakan atas penambahan
Berkaitan dengan agenda acara tunggal rapat ini, selanjutnya kami sampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 22 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 POJK _04/2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Perseroan telah menunjuk penilai independen, yaitu kantor jasa penilai publik Dasana, Yudhistira, dan rekan untuk melakukan studi kelayakan terhadap usulan perubahan sebagaimana tertulis dalam laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha PT Armada Berjaya Trans Tbk dalam kurung J nomor 0004/2002/001/0384/1/4 Romawi _2025 tertanggal 24 April 2025 dan nomor 0001/01/001/1 tertanggal 4 Juni 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan kepada publik. Adapun hasil laporan studi kelayakan antara lain sebagai berikut. Objek studi kelayakan, bahwa objek studi kelayakan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pemberi tugas adalah jasa studi kelayakan rencana penambahan kegiatan usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBRI nomor 77100. Maksud dan tujuan laporan studi kelayakan. Maksud penugasan ini adalah untuk memberikan pendapat kelayakan atas penambahan kegiatan usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBRI nomor 77100 tentang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya PT Armada Berjaya Trans Tbk dalam kaitannya kepentingan pasar modal dan tidak digunakan di luar konteks atau tujuan penugasan tersebut. Penugasan ini dilakukan dengan mengacu peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17/POJK.04/2000 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha, peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35/POJK.04/2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal dan salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal serta kode etik penilai Indonesia dalam kurung KEPI serta standar penilaian Indonesia garis turun dalam kurung SPI edisi Romawi 7 tahun 2018 dan SPI 330 edisi revisi tahun 2020. Tanggal studi kelayakan dan waktu pelaporan. Tanggal penilaian adalah per 31 Desember 2024, di mana batas tersebut diambil atas dasar pertimbangan kepentingan dan tujuan penilaian. Masa berlaku laporan ini adalah 6 bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2025. Asumsi dan kondisi pembatas. A. Laporan studi kelayakan ini bersifat non-disclaimer opinion. B. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan studi kelayakan. C. Bahwa data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. D.
D. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian. E. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi keuangan. F. Laporan penilaian bisnis yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional usaha. G. Penilai bertanggung jawab pada laporan studi kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini. H. Kami tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh perseroan. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset perseroan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Kami berasumsi bahwa perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. J. Laporan studi kelayakan merupakan hasil analisis KJPP DJR atas rencana penambahan kegiatan usaha perseroan yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 17 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang transaksi material dan perubahan kegiatan usaha. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 35 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal dan salinan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 17 garis miring SEOJK titik 04 garis miring 2020 tentang pedoman penilaian dan penyajian laporan penilaian bisnis di pasar modal. K. Besaran investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dengan tetap memperhatikan data pasar. L. Penyusunan laporan studi ini merupakan interpretasi kami atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuai atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketetapan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial, dan ekonomi. M. Kami berasumsi bahwa perseroan mentaati semua peraturan yang ditetapkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang. N. Kami mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen. Adapun laporan keuangan audit per cut off date kami peroleh dari manajemen. O. Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya. P. Kami bukan konsultan yang berkompetensi masalah lingkungan hidup dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan. Analisa kelayakan pasar. Pasar sektor transportasi khususnya di bidang logistik masih menunjukkan perkembangan yang signifikan serta permintaan yang tinggi. Dalam rangka menangkap peluang tersebut, perseroan merencanakan penambahan kegiatan usaha di bidang penyewaan alat transportasi. Inisiatif ini diyakini dapat memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan dan keberlanjutan bisnis perseroan. Agar rencana pengembangan usaha ini dapat diimplementasikan secara optimal, perseroan senantiasa melakukan penelaahan dan perumusan strategi yang tepat, serta berkomitmen untuk melaksanakan peningkatan dan pengembangan usaha secara konsisten
dan berkelanjutan. Strategi yang diterapkan antara lain mencakup pengkajian intensif terhadap aspek keberlanjutan, penelaahan serta kepatuhan terhadap ketentuan dan regulasi yang berlaku, serta benchmarking atas praktik keberlanjutan di industri sejenis. Perseroan juga menyadari bahwa tantangan eksternal dapat mempengaruhi kelangsungan usaha. Beberapa tantangan tersebut meliputi ketidakstabilan perekonomian global, fluktuasi nilai tukar rupiah yang dapat berdampak pada biaya operasional, serta perubahan kebijakan atau regulasi pemerintah yang berkaitan dengan aktivitas usaha. Untuk itu, perseroan secara aktif mengikuti perkembangan peraturan, melakukan penyesuaian terhadap strategi operasional, serta terus memperbarui informasi guna mengantisipasi potensi perubahan kebijakan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Di balik berbagai tantangan tersebut, terdapat pula peluang yang dapat dimanfaatkan. Penambahan kegiatan usaha di bidang penyewaan alat transportasi dengan mobil CDD dan mobil blind van membuka ruang bagi perseroan untuk memperluas sumber pendapatan dan meningkatkan nilai tambah bagi pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan dinamika pasar serta potensi pertumbuhan sektor logistik dan transportasi, manajemen memandang bahwa rencana penambahan kegiatan usaha ini layak untuk dilaksanakan dari sisi pasar dan strategi usaha. Dalam menjalankan usahanya, perseroan telah menerapkan beberapa strategi-strategi yang dilakukan untuk memanfaatkan peluang-peluang baru. Perseroan akan melanjutkan ekspansi dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan serta mengembangkan jaringan pemasarannya. Upaya-upaya di atas sejalan dengan penambahan kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh perseroan. Adapun strategi-strategi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut. 1. Fokus pada sektor logistik dengan konsep B2B, business to business. 2. Membangun website yang informatif. 3. Menjalin kerjasama dengan perusahaan logistik pengiriman dengan pelanggan yang existing dan pelanggan baru. Berdasarkan data dari Mordor Intelligence, tingkat pertumbuhan industri freight logistik memiliki potensi pasar hingga 131,2 miliar US dollar. Penambahan kegiatan usaha yang akan dijalankan berkaitan dengan industri tersebut. Oleh karena itu, industri ini memiliki potensi pasar dan sasaran pasar yang masih menjanjikan oleh perseroan. Analisa kelayakan teknis. Kegiatan operasional penyewaan alat transportasi dapat dirancang secara efisien dengan dukungan infrastruktur dan lokasi strategis yang dimiliki perseroan, termasuk akses terhadap jalur logistik utama dan jaringan transportasi nasional. Perseroan memiliki peluang untuk memanfaatkan relasi bisnis yang telah terjalin baik dengan pelanggan existing dalam lini usaha transportasi darat, serta memperluas pasar melalui jaringan distribusi dan layanan yang telah tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Sebagai bentuk respon terhadap dinamika tersebut, perseroan akan terus mengembangkan strategi yang adaptif dan terintegrasi pada setiap lini usaha yang dimiliki, termasuk usaha penyewaan alat transportasi. Dengan pendekatan ini, perseroan optimis dapat tetap kompetitif dan berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan usaha secara berkelanjutan. Kapasitas yang dimiliki perseroan saat ini untuk mendukung penambahan KBLI 7710 tentang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil
bus, truk, dan sejenisnya, dan 20 unit CDD. Penambahan kegiatan usaha perseroan merupakan kegiatan jasa yang dalam pelaksanaannya tidak membutuhkan adanya bahan baku. Penentuan dalam keberhasilan pelaksanaannya adalah ketersediaan truk dan tenaga pekerja, khususnya tenaga pemasaran. Dalam pelaksanaan penambahan kegiatan usaha perseroan, untuk kebutuhan SDM akan dipenuhi dari sumber daya internal yang dimiliki oleh perseroan dengan melakukan optimalisasi job desk masing-masing pekerja. Kapasitas internal saat ini masih memadai untuk mendukung pelaksanaan penambahan kegiatan usaha tersebut, sehingga tidak memerlukan adanya sumber daya khusus. Sumber daya manusia yang dimiliki perseroan per 31 Desember 2024 berjumlah 32 orang karyawan tetap. Penambahan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh perseroan adalah alur proses produksi yang dijalankan oleh perusahaan. Secara garis besar, kegiatan usaha yang akan dilakukan ini masih sejalan dengan kegiatan existing utama perseroan, yaitu di bidang transportasi. Oleh karena itu, siklus usaha atas rencana penambahan kegiatan usaha baru tidak bertentangan dengan siklus kegiatan usaha yang sudah dimiliki perseroan. Selain itu, dalam penambahan kegiatan usaha perseroan hanya menyewakan truk saja tanpa driver. Analisa kelayakan pola bisnis. Perseroan memiliki berbagai kemampuan yang memungkinkan perusahaan untuk menciptakan nilai yang signifikan, baik bagi perusahaan itu sendiri maupun bagi konsumennya. Dengan komitmen pada pelayanan yang prima, efisiensi operasional, serta pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pemesanan dan manajemen armada, perseroan siap memperluas usahanya di bidang industri penyewaan mobil, bus, truk, dan sejenisnya. Keunggulan dalam membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, ditambah jaringan yang luas dan pemahaman pasar lokal, menjadi modal penting dalam menghadirkan solusi transportasi yang fleksibel dan terpercaya. Kemampuan perseroan serta komitmennya terhadap keselamatan, kenyamanan, dan keberlanjutan operasional menjadi kunci dalam menciptakan nilai dan daya saing di industri penyewaan kendaraan yang terus berkembang. Keunggulan kompetitif perseroan dalam industri penyewaan mobil, bus, truk, dan sejenisnya terletak pada berbagai faktor yang membedakan mereka dari pesaing di pasar. Beberapa keunggulan utama yang dimiliki perusahaan ini antara lain adalah armada kendaraan yang terawat dengan baik dan berkualitas tinggi, serta pengelolaan armada yang efisien melalui sistem digital yang canggih. Selain itu, komitmen terhadap pelayanan pelanggan yang prima, baik dalam menjadi salah satu keunggulan penting. Jaringan distribusi yang luas mencakup lokasi strategis dan kemudahan akses untuk pelanggan, serta kerjasama yang baik dengan mitra bisnis di sektor logistik turut memperkuat dan layanan. Perseroan dapat memenuhi berbagai kebutuhan transportasi. Kemampuan pesaing untuk meniru produk dan layanan perseroan di industri penyewaan mobil, bus, dan truk, dan sejenisnya cukup memungkinkan, terutama untuk layanan yang bersifat standar. Namun, keunggulan perseroan terletak pada ekosistem bisnis yang sudah mapan, dukungan dari mitra logistik, serta reputasi kuat dalam pelayanan pelanggan. Selain itu, investasi berkelanjutan dalam teknologi digital untuk manajemen armada dan sistem pemesanan, serta personalisasi layanan yang memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan dapat menjadi strategi diferensiasi
yang memperlambat kemampuan pesaing untuk meniru nilai tambah yang ditawarkan oleh perseroan. Dengan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan, keamanan, dan kenyamanan pelanggan, perseroan diharapkan tetap dapat mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar meskipun ada ancaman imitasi dari pesaing di industri penyewaan kendaraan. Analisa kelayakan model manajemen. Berdasarkan struktur organisasi, jumlah tenaga kerja dan pengelolaan manajemen perseroan, maka secara umum hal tersebut telah cukup mendukung operasional kerja perusahaan dalam rencana penambahan kegiatan usaha, sehingga dapat disimpulkan secara model manajemen layak untuk dilaksanakan. Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI nomor 77100 tentang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya, perseroan memiliki sumber daya manusia dan manajemen yang kompeten dan memadai. Tidak terdapat perubahan struktur organisasi atas penambahan KBLI, dikarenakan dalam hal penambahan KBLI ini adalah hanya menambah unit armada yang masih satu industri dengan bisnis existing, yaitu transportasi. Untuk itu, struktur usaha yang lama sudah memadai. Seperti halnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan lainnya, kegiatan usaha yang dilakukan oleh perseroan melalui penambahan kegiatan usahanya di bidang ini tidak terlepas dari faktor risiko usaha yang disebabkan oleh berbagai faktor dan pada akhirnya dapat mempengaruhi kegiatan usaha perseroan sebagai berikut. Risiko modal. Industri penyewaan kendaraan merupakan bisnis padat modal karena memerlukan investasi awal yang besar untuk pengadaan armada, perawatan berkala, serta infrastruktur pendukung seperti garasi dan sistem manajemen kendaraan. Risiko modal dapat timbul jika investasi yang telah dilakukan tidak menghasilkan tingkat pengembangan utilisasi kendaraan maupun kondisi pasar yang tidak stabil. Oleh karena itu, perencanaan keuangan yang cermat serta evaluasi kelayakan investasi menjadi kunci dalam mitigasi risiko ini. Risiko keuangan. Risiko keuangan dalam industri ini mencakup fluktuasi harga BBM, suku bunga pinjaman untuk pembelian kendaraan, serta biaya pemeliharaan armada yang terus meningkat. Di sisi lain, keterlambatan pembayaran dari klien korporat atau bahkan default juga dapat mengganggu arus kas perusahaan. Risiko ini dapat dimitigasi dengan penerapan sistem manajemen keuangan yang ketat, termasuk penyusunan skema pembayaran yang jelas, evaluasi kelayakan klien sebelum kontrak, serta diversifikasi sumber pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada segmen tertentu. Risiko biaya perawatan. Biaya perawatan dan perbaikan armada merupakan salah satu pos pengeluaran terbesar dalam industri penyewaan kendaraan. Semakin tinggi tingkat pemakaian kendaraan, semakin besar pula risiko kausan dan kerusakan. Kendaraan yang tidak dirawat secara berkala tidak hanya meningkatkan biaya perbaikan darurat, tetapi juga menurunkan kepuasan pelanggan akibat gangguan layanan. Selain itu, fluktuasi harga suku cadang dan keterbatasan pasokan dapat menambah kompleksitas pengelolaan biaya. Strategi mitigasi mencakup penerapan preventive maintenance, pemeliharaan armada yang efisien dan andal, serta kerjasama dengan bengkel resmi atau vendor suku cadang untuk efisiensi biaya. Risiko tenaga kerja. Operasional penyewaan kendaraan sangat bergantung pada tenaga kerja yang andal, seperti pengemudi profesional, staf operasional, teknisi bengkel, dan customer service. Ketersediaan tenaga kerja yang kompeten
menjadi tantangan tersendiri, terutama jika bisnis berkembang ke wilayah baru atau skala operasional meningkat. Kenaikan biaya tenaga kerja akibat UMR dan kebijakan tenaga kerjaan lainnya juga dapat menekan margin keuntungan. Untuk mengurangi dampak resiko ini, perusahaan dapat mengembangkan program pelatihan internal, menerapkan sistem insentif berbasis kinerja, serta mengadopsi teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Manajemen kekayaan intelektual. Berdasarkan penambahan kegiatan usaha ini adalah penyewaan kendaraan yang masih dalam naungan perseroan. Tidak terdapat manajemen kekayaan intelektual yang perlu dilakukan khususnya pada penambahan kegiatan usaha ini. Ketersediaan tenaga kerja. Sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha berupa penambahan bidang usaha sesuai dengan KBLI nomor 77.100 tentang aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya. Perseroan memiliki sumber daya manusia dan manajemen yang kompeten dan memadai. Berikut merupakan struktur organisasi perseroan, bisa ditampilkan. Kesesuaian struktur organisasi dan manajemen. Tidak terdapat perubahan struktur organisasi atas penambahan KBLI, dikarenakan dalam hal penambahan KBLI ini adalah hanya menambahkan unit armada yang masih satu industri dengan bisnis existing. Untuk itu, struktur usaha yang lama sudah memadai. Kapasitas dan kemampuan manajemen. Saat ini, perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang transportasi. Oleh karena itu, kapasitas dan kemampuan perseroan saat ini sudah memadai untuk mendukung penambahan kegiatan usaha ini. Analisa kelayakan keuangan. Kebutuhan investasi rencana bisnis baru perseroan. Perseroan berencana untuk menambah kegiatan usahanya berupa penyewaan armada yang terdiri dari blind van sebanyak 30 unit dan CDD sebanyak 20 unit. Berikut rincian pembelian. Blind van sebanyak 30 unit, harga per unitnya sebesar 166 juta. Total rencana anggaran biaya sebesar 4,6 miliar sekian. CDD sebanyak 20 unit, harga per unit 445 juta sekian. Total rencana anggaran biaya sebesar 8,9 miliar sekian dengan total 13,5 miliar sekian. Kebutuhan rincian dana yang dibutuhkan adalah hanya berupa pembelian kendaraan. Sumber dana pembelian berasal dari kas internal perusahaan dan pinjaman bank. Adapun kebutuhan kas yang harus dipenuhi dari kas perseroan adalah uang muka yang sebesar 15% dari pembelian blind van dan 20% dari pembelian CDD. Total kebutuhan investasi yang berasal dari kas untuk uang muka adalah sebesar 2,4 miliar sekian. Di mana kas perseroan per tahun 2024 tercatat sebesar 9,3 miliar sekian. Terkait dengan rencana pinjaman bank perseroan telah memiliki beberapa plafon pinjaman sebesar 15 miliar sekian. Besaran plafon pinjaman sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan rencana investasi. Pendapat atas kelayakan perubahan kegiatan usaha. Analisis kelayakan proyek dilakukan dengan membandingkan antara pengorbanan ekonomis yang dilakukan perseroan dalam kaitannya penambahan kegiatan usaha nilai investasi sebesar 13 miliar 585 juta 800 ribu rupiah. Kelayakan dari penambahan kegiatan usaha ini dihitung dari manfaat ekonomis yang diantisipasi
di masa mendatang dari penambahan kegiatan usaha yang dilihat dari free cash flow to firm perseroan setelah penambahan kegiatan usaha yang selanjutnya dibandingkan dengan initial investment. Berdasarkan analisis kelayakan penambahan kegiatan usaha dengan mempertimbangkan asumsi-asumsi yang telah dilakukan, diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Net present value sebesar 5 miliar sekian-sekian. Internal rate of return sebesar 24,41%, lebih tinggi dari tingkat diskonto 8,62%. Profitability index sebesar 1,61. Payback period 4 tahun 1 bulan. Net present value adalah perbedaan antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dan nilai sekarang dari arus kas keluar pada sebuah waktu periode. NPV biasanya digunakan untuk alokasi modal untuk menganalisa keuntungan dalam sebuah proyek yang akan dilaksanakan. NPV positif menandakan bahwa proyeksi pendapatan yang dihasilkan oleh sebuah proyek atau investasi melebihi dari proyek biaya yang dikeluarkan. Berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa NPV sebesar 5 miliar sekian-sekian. Nilai NPV yang dihasilkan lebih besar daripada 0, yang mana menunjukkan bahwa proyek tersebut layak untuk direalisasikan. Internal rate of return adalah tingkat suatu investasi di mana pada saat itu NPV adalah 0. Suatu investasi dapat dikatakan layak dan menguntungkan untuk dijalankan apabila nilai IRR lebih besar dari cost of capital yang ditentukan. Analisa IRR pada studi kelayakan penambahan kegiatan usaha ini menunjukkan bahwa nilai perhitungan adalah 24,41%. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa IRR yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan tingkat diskonto yang ditetapkan, yaitu sebesar 8,62%. Sehingga proyek tersebut layak untuk direalisasikan. Profitability index adalah metode penghitungan kelayakan proyek dengan membandingkan antara jumlah present value nilai arus kas dengan nilai investasi dari proyek. Berdasarkan perhitungan dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa PI lebih besar daripada 1, yang mana investasi dapat diterima. Payback period merupakan penentuan jangka waktu yang dibutuhkan untuk menutup initial investment dari suatu proyek dengan menggunakan cash flow yang dihasilkan dari proyek tersebut. Berdasarkan perhitungan dan analisa yang diperoleh, perusahaan akan mampu mengembalikan seluruh investasi sudah berjalan selama 4 tahun 1 bulan. Analisis sensitivitas pendapatan dan biaya bisa dilihat di screen. Sensitivitas terhadap penjualan bila mana penjualan naik atau turun 10% atau 5% secara agregat akan mempengaruhi net present value IRR maupun profitability index. Sensitivitas terhadap biaya bila mana biaya naik atau turun 10-5% secara agregat akan mempengaruhi net present value IRR maupun profitability index. Dari analisis sensitivitas atas penambahan usaha yang dilakukan, terlihat bahwa Bencana Jaya relatif sensitif terhadap perubahan biaya dan pendapatan. Kesimpulan, berdasarkan kajian, evaluasi, analisa kelayakan pasar, analisa kelayakan teknis, analisa kelayakan pola bisnis, analisa kelayakan model manajemen, dan analisa kelayakan keuangan serta proyeksi lainnya dengan syarat asumsi-asumsi yang telah ditetapkan dapat terpenuhi, maka
dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh perseroan adalah layak. Laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha PT Armada Berjaya Trans Tbk dalam kurung Jaya yang disusun oleh kantor jasa penilai Dasanat Yudhistira dan rekan 0018 garis miring 2 titik 0041 strip 00 garis miring BS garis miring NB strip 1 garis miring 0384 garis miring 1 garis miring Romawi 4 garis miring 2025 tertanggal 24 April 2025 dan nomor 00012 garis miring titik 0041 strip 00 garis miring B miring B84 garis miring 16 garis miring 2025 tanggal 4 Juni 2025 tersebut juga telah dimuat dalam keterbukaan informasi kepada pemegang saham pada tanggal 6 Mei 2025, perubahan dan atau tambahan atas keterbukaan informasi yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web perusahaan perseroan pada tanggal 4 Juni 2025 dan tanggal 10 Juni 2025. Sehubungan dengan penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha tersebut yang termasuk dalam laporan penilai, maka perseroan berencana untuk menambah kegiatan usaha baru di dalam perseroan, dan bila rencana penambahan kegiatan usaha baru dapat disetujui dalam rapat hari ini, maka perubahan usulan pasal 3 pada anggaran dasar perseroan dapat dilihat di slide presentasi yang disampaikan dalam materi rapat ini. Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha pasal 3. 1. Maksud dan tujuan perseroan ialah berusaha dalam bidang angkutan bermotor untuk barang umum, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya, angkutan multimoda, pergudangan dan penyimpanan, dan aktivitas perusahaan holding. 2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut. A. Kegiatan usaha utama Romawi 1, angkutan bermotor untuk barang umum KBLI 2020 nomor 49431 yang mencakup usaha pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor dan dapat mengangkut lebih dari satu jenis barang seperti angkutan dengan truk, pick up, bak terbuka dan bak tertutup. Romawi 2. Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya KBLI 2020 nomor 77100 yang mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi semua jenis alat transportasi darat tanpa operatornya seperti mobil, truk, dan mobil derek. Penyewaan atau sewa guna usaha tanpa hak opsi alat transportasi darat dengan operatornya dicakup dalam golongan 492 dan 494. Penyewaan sepeda dicakup dalam kelompok 77210. B. Kegiatan usaha penunjang Romawi 1, angkutan multimoda KBLI 2020 nomor 52295 yang mencakup angkutan barang dengan menggunakan paling sedikit dua moda angkutan yang berbeda atas dasar satu kontrak sebagai dokumen angkutan multimoda dari satu tempat diterimanya barang oleh badan usaha angkutan multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penyerahan barang kepada penerima barang angkutan multimoda. Badan usaha angkutan multimoda
tidak semata-mata memberikan layanan angkutan barang dari tempat asal sampai ke tujuan, tetapi juga memberikan jasa tambahan berupa jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, jasa pergudangan, jasa konsolidasi muatan, penyediaan ruang muatan, serta pengurusan kepabeanan untuk angkutan multimodal ke luar negeri dan ke dalam negeri. Romawi 2, pergudangan dan penyimpanan KBRI 2020 nomor 52101 yang mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang sementara sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersil. Romawi 3, perusahaan holding KBRI 2020 nomor 64200 yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding atau holding company, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Holding companies tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat dan berunding dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan: 1. Menerima dan menyetujui studi kelayakan tentang rencana penambahan dan penyesuaian kegiatan usaha baru perseroan sebagaimana ternyata dalam laporan studi kelayakan penambahan kegiatan usaha PT Armada Jaya Trans Tbk (Jaya) yang disusun oleh Kantor Jasa Penilai Publik dan saat Yudhistira dan rekan nomor 0008/2 titik 0081/BS-1/BS/1/1/Romawi 4/2025 tertanggal 24 April 2025 dan nomor 000/2000-0041/BS-1/00384/1 Romawi 6/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang telah dimuat dan diumumkan dalam keterbukaan informasi melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia dan situs web perseroan pada tanggal 6 Mei 2025. Perubahan dan atau tambahan atas keterbukaan informasi yang telah diumumkan melalui situs web BEI dan situs web perseroan pada tanggal 4 Juni 2025 dan tanggal 10 Juni 2025. 2. Menyetujui untuk mengubah pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan terkait penambahan kegiatan usaha utama sesuai dengan hasil studi kelayakan tersebut huruf A di atas. 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada direksi perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan notaris untuk mengubah dan atau menyusun kembali ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait penyesuaian dan penambahan kegiatan usaha tersebut dengan menggunakan kode klasifikasi 48 Usaha Indonesia yang berlaku. Yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan atau perubahan anggaran dasar perseroan dalam keputusan rapat ini pada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para pemegang saham atau kuasanya yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab terkait agenda acara tunggal rapat ini. Kepada para pemegang saham atau kuasanya, baik yang hadir secara fisik maupun elektronik,
Mohon dapat mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sesuai dengan tata tertib rapat. Baik, terima kasih. Membaca tidak ada pertanyaan. Terima kasih. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk agenda acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blank atau abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kc, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kc. Terima kasih. Sebenarnya dalam pengambilan keputusan ini tidak ada pemegang saham atau kuasanya memberikan suara blanko atau tidak setuju, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk terima kasih. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan keputusan tersebut. Dengan telah selesainya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk seluruh mata acara dalam rapat ini, dan oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat selanjutnya, kami serahkan kembali rapat ini kepada Ibu Jam Astrid Patricia selaku pimpinan rapat. Kami silakan. Terima kasih Bapak Haji Edison Haibara. Para pemegang saham atau kuasa serta hadirin dan para undangan rapat yang kami hormati, demikian seluruh rangkaian acara rapat ini telah selesai. Dan selanjutnya saya akan menutup rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada pukul 11.59 waktu Indonesia Barat dengan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, acara kami kembali kepada pembawa acara MC. Terima kasih Ibu Pimpinan Rapat. Baru saja kita telah melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan. Bapak atau Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, terima kasih atas kehadirannya dalam rapat ini.